Cerita pada kali ini dikaji dari dukun milenial dan ditulis oleh seorang penulis tweet di Twitter berjudul Pesugihan di Kota Metropolitan. Sebuah cerita yang diadaptasi dari Twitter dan sudah diberi izin oleh sang penulis. Malam itu, aku lagi di sebuah klub malam di Bilangan, Jakarta Selatan. Aku pergi bersama teman-teman, kita membuka botol dan jam 1 malam udah pada mabok dan ilang-ilangan. Karena saat itu, aku gak minum karena aku lagi semangat keliling tempat itu. Sampai aku kenal sama Kak Bianca. Dia ini tipikal cewek-cewek kisaran 20 tahunan, sosialita Jakarta yang pakai barang branded dari ujung kepala hingga kaki. Singkat cerita, aku pun pulang ke rumah pada malam itu. Aku tidak berpikir apapun saat itu dari si Adi, tapi aku tukaran Instagram sama Kak Bianca. Selang beberapa waktu, hubunganku sama Kak Bianca cuma sebatas balas-membalas story aja. Sampai tiba-tiba, gak ada angin, gak ada hujan, dia ngajak aku lunch di salah satu restoran di PI. Ya memang cukup normal-normal saja. Kita juga cuman ngomongin gosip Chris Hatta, Hilda Fitria, sama Billy yang jadi gosip terpanas pada saat itu. Singkatnya, kita udah lumayan sering ketemu, bisa hampir seminggu sekali. Sampai tiba-tiba, pada suatu malam, aku lagi beresin kosan, Kak Bianca telepon aku yang minta aku nemenin dia nyetir ke kota G karena urgent. Karena memang aku orangnya berhati lembut dan tidak enakan, ya gak pakai tanya-tanya. Aku langsung siap-siap sampai dia jemput ke depan gang kosan. Kita gak ada obrolan apa-apa, cuma dengerin lagu sealbum. Pas di mobil, sampai pas di rest area, aku minta beli makan. Baru setelah itu aku bertanya, Kak, kita jauh-jauh ke kota G mau apa sih? Aku lagi ada subkonan nih, makanya mau minta restu. Jujur, pas dia ngomong gitu aku gak ada pikiran apapun sampai ke situ. Aku mikirnya mungkin dia mau sungkem sama nyokapnya atau nyekar makam kakeknya, karena dia pernah cerita kalau dia sedekat itu sama kakeknya yang udah meninggal. Sampailah kita di kota G. Sudah hampir subuh, jadi kita check in di hotel. Tapi dia cuman ngedrop aku aja di hotel. Terus Kak Bianca pergi lagi, tapi gak bilang mau kemana. Sebentar kok, udah kamu tidur aja, jangan nungguin aku. Karena aku emang dasar orangnya masa bodoh, disuruh jangan nungguin, ya aku gak nungguin. Aku tidur aja pada saat itu. Memang dasar hobiku yang jago tidur, jadi aku baru bangun jam 2 siang. Kak Bianca belum ada di hotel hingga pada saat itu. Tapi aku mikirnya mungkin dia sudah bangun lagi, terus cari makan, dan gak tega kalau mau bangunin aku. Lalu aku bangun, niat mau pipis. Tapi di depan kamar mandi ada sebuah bangkai lipan kecil yang terlihat sudah melingkar. Menjelang sore, Kak Bianca terlihat sudah sampai di hotel. Namun dirinya terlihat diam saja. Urusanku udah kelar, jadi kita pulang aja, ucap singkat Bianca. Aku bingung, namun kuturuti saja perkataannya. Berbeda seperti hendak berangkat. Sepanjang jalan pulang, kita lebih banyak diam dan tidak ada percakapan yang menarik, sehingga aku hanya menemaninya menyetir mobil sambil membuka Instagram. Ketika kami mengisi bensin di stasiun bahan bakar, mendadak Kak Bianca menyuruhku untuk mengambil dompet yang ada di dalam tasnya yang ia simpan di kursi tengah. Lalu ketika aku membuka tasnya, tiba-tiba tercium aroma aneh yang sulit dijelaskan. Singkat cerita, aku telah sampai di kosan dan Kak Bianca menyodorkan uang 500.000 dengan maksud ucapan terima kasih karena telah menemaninya menyetir mobil. Sontak, aku tolak karena niatku main bersama saja dan pikirku pertemanan bukan soal bayaran. Semenjak kejadian itu, aku mulai merasa aneh di kehidupan pribadi. Sering merasa diawasi oleh seseorang, padahal sedang sendirian. Lalu, suatu ketika beberapa kali sering terdengar suara kerikil berjatuhan di atap kosan. Aku balik lagi ke kehidupanku, dan hubunganku dengan Bianca normal-normal saja.
sebatas membalas story Instagramnya. Lalu setelah 2 minggu, dia meminta untuk menemaninya menginap di apartemen miliknya. Ketika aku sampai di apartemennya Bianca, dia ternyata sedang masak sebuah makanan. Karena kulihat ia sibuk sendiri, aku hanya duduk terdiam di ruang tamu sambil sesekali main HP. "Nih, minum dulu," kata Bianca sambil menyodorkan minuman. Lalu dirinya sambil mengusap kepalaku. "Ada ketombe tuh." Saat itu aku belum merasakan sesuatu yang aneh. Adapun sedikit, tapi bukan tertuju ke Bianca langsung. Saat itu ada yang sangat janggal pada diri Bianca. Pikirku, jika orang normal ketika selesai masak, maka akan ditawarkan ke si tamu. Karena ia juga saat itu masak sangat banyak dan beragam. Namun, ia malah menyodorkan HP-nya dan memintaku untuk memesan makanan dari layanan GoFood. "Loh, kok GoFood, Kak? Bukannya Kakak baru masak?" "Aku tuh kalau masak gak bisa makan apa yang aku masak. Gak enak juga kayaknya." "Udah, mana sini? Kamu mau makan apa?" jelas Bianca. Lalu aku hanya bisa mengangguk saja. Sampai aku ke belakang ambil air di kulkas, kaget karena kulkasnya penuh makanan yang tadi baru dia masak. Tapi aku berusaha tenang saja. Singkat cerita, kami telah makan sambil gosip seolah ritual bagi kami. Setelah banyak melakukan aktivitas, lalu aku pulang. Sesampainya di kosan, betapa kagetnya aku melihat 3 bangkai lipan kecil persis kejadian di hotel tempo lalu. Sampai sejauh itu, aku sama sekali tidak berpikir hal-hal yang aneh dan hubungan pertemananku dengan Bianca normal-normal saja. Suatu ketika, aku tidur di rumah dan pernah dipukul oleh ibuku menggunakan bantal. "Bun, kok digebuk?" "Iya, Kak. Tadi Bunda lihat ada lipan gede banget di pipi Kakak. Tapi kayaknya Bunda salah lihat." Gua kaget karena pas gua bangun emang gak ada apa-apa. Pas itu aku pulang ke rumah lumayan lama. Idul Adha dan teman-temanku langsung pada stay di sebuah apartemen milik temanku. Sampai gua pulang dari main, gua masuk ke kamar gua nyium bau aneh familiar. Bau aroma menyengat sesuatu banget di kamar gua. Jujur, pas itu gua udah mulai parno, tapi gak bisa juga merasakan sesuatu karena memang gak percaya sama sekali dengan hal-hal seperti itu. Balik lagi ke Bianca, masih reply story. Sampai dia nanya, "Kapan ke Jakarta?" Gua suka merinding kalau tiap kali nyokap nanyain persis kejadian ini. Setelah Idul Adha, aku pulang lagi ke kosan. Dan malam itu, aku langsung keluar sama Bianca. Kita langsung gas lagi menikmati malam itu. Seperti biasa, Bianca mengajak aku ke Kota G lagi. Kamis malam jam 9:30-an, aku pergi ke Kota G bareng Bianca. Dan aku mulai kepo. Lalu aku mulai memberanikan diri buat bertanya, namun selalu dijawab dengan jawaban yang singkat, jelas, dan padat dari Bianca. Jadi selama perjalanan sama sekali tidak menjawab rasa penasaran karena dia hanya menjawab dengan singkat. Namun dari beberapa jawaban singkat itu, aku berusaha merangkum di antaranya. Yang pertama, dia punya guru spiritual di Kota G. Yang kedua, Bianca selalu merasa kurang percaya diri dalam melakukan apapun jika tanpa konsultasi dengan si gurunya itu. Ketiga, menurut Bianca, dalam bisnisnya banyak orang culas dan curang sehingga dirinya sedia payung sebelum hujan. Aku yang pada saat itu sangat tidak meyakini hal-hal klinik seperti itu, tentu saja dibuat ketawa dalam pikiran dan menganggap Bianca ini sangat lucu, masih meyakini kayak gituan. Setibanya di Kota G, lagi-lagi Bianca cuma ngedrop aku, terus langsung pergi lagi, dan lagi-lagi suruh aku langsung tidur aja dan jangan nungguin dia. Tapi kali ini aku gak ngantuk dan mencoba main HP hingga jam 3 pagi. Aura pada saat itu terasa langsung berubah drastis. Suasana angin yang tadinya hilir mudik mendadak hilang entah kemana, serta aku merasa ada yang memperhatikan dari kejauhan, dan bau semilir pandan tiba-tiba menusuk ke hidung.
Aku yang mengacuhkan suasana itu terus saja berusaha main HP yang dirasa sudah tidak penting. Tiba seketika, sekujur tubuh merinding dari ujung hingga ujung. Aku mulai menanyakan kabar kapan Bianca pulang, namun tidak dibalas olehnya. Pesan singkatku itu hingga aku tertidur dan suara azan subuh pun terdengar. Pagi tiba sekitar jam 8. Bianca pulang ke hotel dan langsung mengoceh kepadaku. "Semalam ngapain nungguin? Kan udah dibilang gak usah nungguin siang ini, soalnya kita mau keliling cari makan." Nada sedikit kesal kepadaku. Gue coba ceritain apa yang semalam gue rasain, namun belum sempat selesai udah dipotong oleh Bianca. "Alah, cuma perasaan kamu aja kali." Singkat cerita, pas kita berdua makan, aku dikagetkan dengan omongan Bianca. "Guruku suka sama aura kamu. Katanya dia pengen ketemu sama kamu." "Hah? Ketemu?" "Iya, mau ketemu. Semalam dia bilang kamu kesini dari Jakarta, ditemenin sama cewek yang kemarin. Bawa kesini, saya suka auranya." "Aduh kak, maaf. Dengan segala hormat, aku gak percaya gituan. Makasih deh, aku kesini kan nemenin kakak Bianca, biar kakak gak nyetir sendiri aja." "Ya udah, oke kalau gitu." Respon singkat menunjukkan kekecewaan. Akhirnya, Jumat malam, Bianca pergi dari hotel jam 8:30. "Kak, nanti balik jam berapa? Apa nggak balik?" tanyaku. "Balik kok, tapi nggak usah nungguin, sumpah. Jangan nungguin." Oke, ucapku. Jam 10-an aku kelaparan terus masak pop mie. Pas aku ke kamar, mau ngisi air ke teko air panas. Di kamar mandi, aku nyium melati semerbak banget. Tapi anehnya, cuma di kamar mandi doang. Kalau di kamar hotel, gak ada bau apa-apa. Aku pun mendengar suara orang mandi. Aku mikirnya, paling kamar sebelah. Masih tetap nonton YouTube, tiba-tiba aku ngerasa kayak ada bayangan besar lewat di depan. Jalan dengan cepat begitu. Seketika langsung merinding. Setelah aku menyadari situasi itu, kira-kira jam 2 pagi, muncul lagi aroma pandan langganan. Malam semakin menambah naik bulu kuduk. Gua mencoba untuk tidur hingga tiba-tiba Kak Bianca datang setelah subuh dan lari ke kasur sambil menangis, menjelaskan bahwa ritualnya telah gagal. "Ritual apaan?" tanya polosku. "Percuma dijelasin, kamu juga gak bakal percaya," jelasnya. "Gini deh, kalau aku bisa bikin kamu percaya, nanti kamu ikut berguru di tempat guruku," tambah Bianca. "That is still against my principles. Tapi aku gak masalah kalau kakak tetap mau nyoba buat aku percaya. But I won't do anything in return." "Ya elah," kata Bianca. Sabtu pagi jam 8 kita check out, balik ke Jakarta. Singkat cerita, 1 bulan kemudian Kak Bianca ngajak aku ketemuan di Sensi. Kita makan, terus dia ngasih aku minyak di botol kecil dan bilang, "Taruh ini di tas kamu, bawa kemana-mana. Tapi jangan sampai tasnya kamu taruh di lantai." Ini apaan kak? Tanyaku. "Loh, kamu minta bukti kan? Udah, lihat aja nanti," jelas Bianca. Pikirku saat itu. Dia mulai sinting, memaksa agar aku meyakini apa yang dia yakini. Namun entah kenapa, kisah asmaraku soal percowokan entah kenapa terasa sangat lancar, bagaikan dikasih pelumas. 1,5 bulan setelah lunch kita di Sansi, aku ketemu lagi sama Bianca. Dan aku kembalikan minyaknya sambil bilang, "Iya kak, aku percaya, tapi maaf, ini gak masuk di akal, jadi aku balikin aja." "You do you, tapi sumpah aku gak mau lagi nemenin kakak nyetir ke Kota G lagi." Kak Bianca hanya gak terima gitu. "Maksud kamu?" Aku balas, "Iya kak, maaf banget, aku gak nyaman dengan semua ini. Maaf banget kak." Kak Bianca langsung bayar bil terus cabut.
Padahal makanan baru aja nyampe. Aku tetap stay di situ sambil chat temanku yang lain nanya pada di mana. Dan gak lama Kak Bianca cabut. Doi ngeblok gua di IG dan WhatsApp. Tapi ya udah, aku biasa aja. Toh people come and go. Tapi di sini segala kehororan baru aja dimulai. Setelah diblok, ya udah, aku cuek aja, tetap menjalani hidup seperti biasa. Tapi semenjak itu, aku mulai merasakan gangguan gaib seperti ketindihan. Setiap aku mau tidur, selalu ada gangguan bising seperti suara baling-baling mesin, entahlah apa itu. Selain itu, aku juga kerap mendengar suara orang-orang seperti sedang mengobrol di dekatku, sehingga aku tidak bisa tidur. Badan sering terasa lemas karena sulit tidur, dan sekalinya tidur malah digangguin. Entahlah apa itu, karena aku gak percaya gituan. Gangguan lainnya sering terjadi juga, seperti shower kamar mandi yang sering menyala sendiri di tempat umum. Aku juga menemukan lipan ukuran yang tak lazim, serta ada juga pernah menemukan kalajengking yang entah dari mana. Belum lagi gangguan finansial gua yang terasa sangat sulit, tak seperti sebelum mengenal Kak Bianca itu. Mencari freelance sangat sulit. Untung saja aku sedikit terbantu oleh seseorang, teman jauhku yang sering bantuin keuangan. Singkat cerita, aku berusaha menenangkan diri dengan temanku dan pergi berlibur ke Bali. Kurang lebih selama 2 minggu, aku off dari kegiatan rutinitas. Suatu hari, aku pergi ke panti pijat di Bali dan menemukanlah si teteh yang lumayan enak pijitannya. Yang membuatku terkejut adalah si wanita itu bilang kepadaku, "Kamu lagi dikerjain orang ya?" Tanya si mbak-mbak tukang pijat. Gimana? Kata gua. "Iya nih, kayaknya lagi ada yang gak suka sama kamu. Tapi saya kurang tahu pastinya, cuma kerasa aja auranya. Nanti kamu pergi ke sini aja." Dia memberitahukan sebuah alamat. Bilang aja mau pijat. Nah, dia bakal lebih tahu detailnya. Gue yang pergi ke Bali sengaja untuk lupa tiba-tiba dibuat kaget. Keesokan harinya, gue pergi ke alamat tersebut. Begitu sampai di lokasi, betapa kagetnya si mbak itu langsung menyambutku. Maulida, udah sampai?" Menyebut namaku lengkap. Jujur saat itu, aku merinding, tapi lanjut saja. Tujuan utamaku untuk dipijat. Sambil memijat, si mbak sebut aja Eca menanyakan kepadaku, apa aku pernah diberikan minuman dan dielus-elus kepalaku. Dan aku pun menjawab, "Iya pernah." "Waduh, susah nih, soalnya ini udah dalam," balas Eca kepadaku. Mbak Eca memberitahu detail kronologisnya kepadaku. Menurutnya, Bianca ini tadinya akan mengambil aura agar segala hoki dan keberuntungan lainnya pindah ke si Bianca. Namun entah kenapa ada yang salah dalam ritualnya, dan itulah yang memaksa Bianca agar aku ikut ajaran dengannya. Karena gue menolak, jadi dia menjahiliku hingga bernasib seperti ini. Mbak Eca kemudian meminta agar aku tinggal lama bersamanya dengan maksud hendak membersihkan tubuhku. Karena menurut Eca, jika aku tinggal lama di Jakarta, maka tubuhku akan hancur. Singkat cerita, aku pun memutuskan menetap di Ubud hingga beberapa waktu. Bahkan aku sempat bekerja di sana. Dalam proses itu, Mbak Eca hampir tahu semua seluk-beluk dalam kehidupanku. Padahal sama sekali gak pernah aku ceritakan soal hidupku kepadanya. Aku memang mulai merasakan ketenangan hidup di Ubud. Akan tetapi Bianca tidak puas dan kehabisan cara untuk menggangguku, sehingga yang menjadi target dia selanjutnya ialah keluargaku. Bianca mulai mengganggu keluargaku, mulai dari bapak, mama, dan saudara-saudaraku yang sering melihat setan. Pada titik inilah aku mulai mempercayai adanya hal-hal yang tak kasat mata ini. Mamaku juga sering berkonsultasi dengan pemuka agama, dan rata-rata ceritanya sama. Puncaknya, keluargaku memutuskan untuk pindah rumah karena dirasa Bianca juga mengetahui lokasi rumahku, karena dia pernah mengantarkanku sekali pada saat itu. Sebulan tak terasa aku hidup di Ubud. Dan pada saat itu tiba-tiba ada pesan WhatsApp masuk, ternyata dari Bianca yang berniat ketemu di Bali karena kangen katanya. Bodohnya, aku malah mengiyakan niat pertemuan itu.
Sore itu aku ketemu dengannya di semacam party club di Bali. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kami berusaha berbincang dengan normal-normal saja. "Gimana kabarnya orang rumah?" Pertanyaan mendadak Bianca lontarkan kepada aku. "Baik-baik aja kak, cuma papaku lagi sakit nih." "Oh, papamu sakit? Kamu sih gak nurut sama orang tua." Gak nurut gimana kak?" "Ya kamu bukannya di rumah aja malah party-party di sini. Mungkin papamu sakit kepikiran kamu kali," jelas Bianca. "Kakak bisa aja," ucapku. "Udah yuk, pulang aja kerja sama aku. Ngapain kamu di sini?" kata Bianca. "Kebetulan aku udah kerja di sini kak, di perkebunan di Ubud," ucapku. Intinya kita ngobrol basa-basi ngalor ngidul sampai malam. Terus aku anter dia ke bandara karena emang aku nemuin Kak Bianca di hari terakhir dia di Bali. Karena sebelumnya, jujur, aku takut mau ketemu. Skip, aku pulang ke villa tempatku tinggal di Ubud. Malamnya, Mr. R langsung bilang dia harus ke Jakarta 4 hari dan memintaku untuk menghandle things sendirian. 3 malam kepergian bosku ini yang bikin aku setengah gila. Pertama, aku jelasin kondisi villa. Letaknya di tengah-tengah sawah, perkebunan, jurang, dekat kuburan di daerah Tampak Siring, Ubud. Udah terkenal angker. Buat orang Bali pasti tahu daerah ini. Rumah terdekat itu jaraknya kurang lebih 1 kilometer. Otomatis para tetangga di situ berjarak sangat jauh. Di malam pertama bosku pergi, jam 7 malam. Aku lagi buat laporan keuangan PT di ruang tamu. Sampai tiba-tiba aku dengar sayup-sayup musik Bali dari jauh. Memang ada pure Bali yang berjarak sekitar 2-3 kilometeran lah dari villa yang aku tempatin. Tapi masa iya kedengeran, pikirku. Jam 8:30 aku dihampiri rasa lapar. Aku pergi ke dapur yang posisinya di luar bangunan utama villa. Jadi harus keluar. Dan pas aku keluar, aku melihat ada bayangan tinggi hitam yang ukurannya sangat besar. Apes, pikirku, hingga aku hilang rasa lapar dan memutar balik ke villa. Hari kedua, bos aku pergi. Sebenarnya, aku merasa baik-baik saja. Apalagi kalau waktu pagi menuju siang, selalu ada yang bantuin bersih-bersih. Jadi, aku gak sendirian. Nah, sore menjelang malam, waktu itu aku mandi berendam di bathtub. Dan pada saat ini, aku merasakan yang namanya ketindihan. Sejak saat itulah, aku tidak mau lagi mandi menjelang maghrib. Tapi untungnya aku tidak pernah mendapatkan gangguan melihat hantu-hantu receh seperti yang dialami keluargaku. Singkat cerita, setelah mengalami mandi yang tak mengenakan itu, jam 7 malam aku makan. Dan lagi-lagi aku mendengar musik iringan khas Bali itu. Aku berusaha cuek dengan segala yang terjadi. Hingga tiba pas ketika aku lagi kerja. Jam 8:30 ada bau yang sangat familiar, yakni bau pandan. Itu kembali mencuat, tapi hanya beberapa menit dan langsung hilang. Gue langsung pergi tidur. Dan paginya bangun langsung melihat ponsel gue yang banyak notifikasi miss call dari Mbak Eca. "Semalam ada yang mau ganggu kamu ya? Tapi dihalau sama penunggu villa kamu itu. Yang nunggu villa kamu baik, suka sama keberadaan kamu." Pertanyaan pembuka dari Mbak Eca. "Hah, masa mbak? Pantesan aku tuh semalam nyium bau pandan itu," kataku. "Wah, gak punya adat dok temen kamu. Yaudah, nanti siang bisa main ke aku. Mau tak pijit lagi mau lidahnya. Kemarin sempat ada ketemu sama Bianca." "Aduh, kamu. Masih pagi ketika aku masih di villa dan belum berangkat ke Mbak Eca, tiba-tiba Mama memberi kabar kalau si om atau adik iparnya nyokap muntah darah dan kejang-kejang. Aku panik dan bergegas menuju lokasi Mbak Eca untuk menceritakan apa yang omku alami itu. Mbak Eca menjelaskan kalau untuk kasus omku itu sudah terlambat, namun untuk aku masih bisa ditolong. Tiba pada lusa, omku dikabarkan meninggal. Aku dan keluarga sangat meyakini ini adalah efek dari kasus Bianca dan antek-antek mistisnya, namun aku tidak memaksa pembaca untuk meyakini juga.
nyokap gua yang panik mendadak konsultasi ke sana kemari supaya mendapatkan solusi. Dan pada puncaknya, mereka memutuskan pindah rumah. Bahkan bokap gua yang apatis mengikuti solusi ini. Dalam obrolannya, nyokap sempat bilang kalau kita sekeluarga tetap di rumah itu bakalan mengancam nyawa. Singkatnya, gua hidup di Ubud hingga akhir Februari 2019. Nyokap dan bokap langsung pindah rumah dan rutin melakukan pembersihan baik fisik maupun mental hingga akhir tahun 2019. Yang membuatku percaya dan tak habis pikir ialah di zaman sekarang masih ada praktek kayak gini. Dan kita tidak bisa menilai seseorang dari covernya yang bagus. Akhir cerita, Bianca berhenti menyerang karena mungkin lelah juga beberapa tahun. Semoga kita terhindar dari malapetaka yang seperti ini. Dan cerita pun tamat. Itulah untuk cerita kali ini. Cerita yang cukup menyeramkan. Di akhir kata, mohon maaf bila ada salah dalam pelafalan kata ataupun ejaan atau yang lainnya. Mimin pribadi sudah menyampaikan sebaik-baik mungkin. Nantikan juga cerita yang tak kalah menarik untuk disimak, pastinya di channel Barbar Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.